Nah, setelah berlayar nih, orang-orang yang menurut Morgan ini perlu dimusnahkan, dimasukkan semua ke kapal dan ditenggelamkanlah di tengah. Wih, drama sekali ini coy. Halo coy, perkenalkan nama saya Michael Orlando. Di video kali ini saya mau membahas bencana maritim paling kelam dalam sejarah, yaitu tenggelamnya kapal Titanic di Samudra Atlantik bagian utara pada tanggal 14 April 1912 setelah menabrak gunung es pada pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris ke New York City. Tapi di konten kali ini saya akan lebih berfokus kepada teori-teori konspirasinya, karena saya sebagai orang yang kurang pengetahuan, kurang wawasan, kurang membaca, kurang menyimak, dan saya baru saja tahu ternyata ada banyak sekali teori-teori yang masuk akal. Saya sebagai orang yang bukan penganut teori konspirasi coy, jadi tertarik, jadi mau membahas ini setelah saya baca teori konspirasi kapal Titanic ini. Ternyata menarik coy. Bener-bener kalian boleh cek di video saya sebelumnya, nggak ada teori konspirasi sama sekali. Tapi setelah saya baca teori konspirasi Titanic ini, wow, boleh juga. Akhirnya saya baca dan saya buatlah konten ini coy. Oke, sebelum saya masuk ke teori konspirasinya coy, saya ceritakan sedikitlah gambaran tentang kapal Titanic ini coy. Jadi kejadian tenggelamnya kapal Titanic itu mengakibatkan 1.514 orang meninggal. Sebagian besar korban meninggal itu akibat menderita hipotermia coy. Jangankan di lautan bergunung es gitu kan, sedangkan di gunung yang nggak ada es, cuman badai dengan dinginnya suhu di atas gunung itu bisa hipotermia, apalagi menyelam di gunung es gitu. Ada gunung, laut, kita di sana ya udah auto beku coy. Belum lagi saat-saat kapal Titanic ini akan tenggelam, tentunya para penumpang itu saling ingin menyelamatkan diri atau keluarganya masing-masing. Ada yang berkorban, ada yang mengorbankan orang lain, macam-macam lah. Salah satu upaya untuk menyelamatkan diri dari tenggelamnya kapal Titanic ini coy, dengan sekoci. Sedangkan sekoci yang dimiliki oleh Titanic ini, kapal semegah semewah itu, ternyata hanya punya 20 sekoci. Jadi tidak mampu untuk menyelamatkan semua penumpang di kapal Titanic ini coy. Ya pokoknya kalau kamu pernah nonton film Titanic pasti udah tahu kurang lebih cerita kejadiannya itu seperti yang ada di film Titanic itulah coy. Namun setelah peristiwa besar ini terjadi, ada banyak sekali teori konspirasi yang beredar di tengah masyarakat seperti yang saya katakan tadi, sehingga saya juga tertarik untuk membahasnya. Bahwa ada teori yang mengatakan tenggelamnya kapal Titanic ini bukan disebabkan oleh tabrakan dengan gunung es, melainkan memang sengaja ditenggelamkan. Dan masih ada beberapa teori yang saya pikir bisa masuk akal. Saya yang sebagai penganut film doang nih, loh kok ada teori yang lain yang mengatakan bahwa Titanic ini sengaja ditenggelamkan lah, Titanic ini tidak pernah menabrak gunung es lah. Teorinya itu bikin saya yang males baca jadi mau baca. Jadilah konten ini calon. Oke, sebelum masuk ke teori-teori konspirasi yang beredar ya, saya mau menceritakan sedikit singkat saja kronologis pada hari kejadian tenggelamnya kapal Titanic. RMS Titanic atau Royal Mail Ship Titanic merupakan sebuah kapal penumpang dari Inggris yang diproduksi oleh perusahaan White Star Line yang dibuat pada tahun 1909 sampai 1911. Jadi 2 tahun nih proses pembuatan kapal Titanic ini coy. Kapal ini mampu mengangkut 2.224 penumpang. Panjang kapalnya itu 228 meter, kira-kira 2 kali lipat lapangan sepak bola tuh coy. 1 lapangan sepak bola tambah lagi, nah segitu. Lebarnya itu 28 meter atau seperempat dari lapangan sepak bola. Tuh 2, 3, 4, nah ambillah seperempatnya itu, selebar itu, dah panjangnya itu 2 kali lipat dari lapangan sepak bola coy. Jadi kira-kira segitulah kapal Titanic. Kemudian berat kapal Titanic ini seberat 52.310 ton atau setara dengan antrian truk yang mengangkut batu bara atau sawit tuh ya. Sebanyak 5.000, kalian hitung seberapa panjang lah itu ya. Kira-kira segitulah berat kapal Titanic itu coy. Nah, kapal Titanic ini juga diyakini tidak mungkin tenggelam coy. Jadi makanya semua konglomerat itu
tidak ragu-ragu untuk menaiki kapal Titanic. Selain ukuran yang sangat panjang kali lebar ini coy, pokoknya gede banget lah ya. Titanic ini juga dikategorikan sebagai kapal super mewah, katakanlah istana megah di tengah lautan pada saat itu coy. Karena kapal Titanic ini memang sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti salon kecantikan, ada restoran mewah, ada tempat gymnya, kolam renang, pokoknya mewah banget lah ya coy. Namun fasilitas mewah ini tidak semua orang bisa menikmati itu coy, karena fasilitas mewah ini hanya disediakan untuk para konglomerat saja, seperti para bangsawan, para pejabat politik, atau orang-orang penting yang memang berpengaruh terhadap suatu negara. Pokoknya orang-orang pebisnis, ya, semuanya orang konglomerat lah intinya ya. Kalau di film itu sekelas kalangannya Rose beserta dengan calon suami dan keluarganya, itulah yang bisa menikmati fasilitas mewah tersebut. Masih ada dua kelas lagi coy, kelas menengah dan kelas orang miskin coy. Nah, kelas kedua ini disebut dengan second class coy, yang dihuni oleh penumpang kelas menengah seperti traveler, turis, atau pengisi acara hiburan di kapal Titanic itu. Sedangkan kelas ketiga dihuni oleh penumpang kelas bawah, seperti imigran dari berbagai negara yang mau mengadu nasib ke New York misalnya, atau sekelasnya Jack lah yang katakanlah punya cukup uang untuk mendapatkan tiket Titanic ya, meskipun itu hasil dari menang judi coy. Dia menang main poker coy, jadi menang taruhan lah Jack ini, beruntung lah dia gitu kan. Intinya semua kalangan itu punya fasilitasnya masing-masing, tergantung tiket yang mereka miliki. Nah, semua orang ini udah punya tiketnya masing-masing nih. Jadi pelayaran perdana Titanic itu membawa penumpang sebanyak 2.204 penumpang yang terdiri dari 908 orang awak kapal serta 1.296 penumpang umum yang dikomandoi oleh Kapten Edward J. Smith pada tanggal 10 April 1912 dari Southampton, Inggris menuju New York, Amerika Serikat. Nah, singkat cerita, memasuki hari keempat ini coy, udah berangkat, nih udah 4 hari ini berlalu gitu kan. Tepatnya pada tanggal 14 April 1912, kapal Titanic pun mengalami kecelakaan tragis sehingga menewaskan ribuan jiwa setelah menabrak gunung es sehingga kapal Titanic ini terbelahlah menjadi dua. Nah gitu coy. Dengan cepat kapal Titanic ini pun dipenuhi dengan air dan menenggelamkan kapal Titanic hanya dalam 2 jam saja coy. Enggak saja sih, 2 jamnya itu lama coy. Jadi 2 jam itu masih sempat mikir habis ini kita kemana, udah rokok udah habis berapa batang gitu kan. Masih sempet juga nikmatin lagu-lagu yang disediakan para pemain biola seperti yang ada di dalam film itu coy. Masih sempat romantisan kamu coy. Perpisahan itu masih sempet lah 2 jam itu. Tapi tetaplah panik itu pasti karena di tengah laut coy. Sayangnya kapal Titanic ini yang diyakini tidak mungkin tenggelam ternyata hanya memiliki 20 sekoci saja. Sedangkan jumlah penumpang Titanic ini mencapai 2.000-an orang. Akibatnya pada saat itu 1.514 orang menjadi korban tenggelamnya kapal Panderwick. Kapal Titanic coy. Ya kira-kira begitulah kronologisnya coy. Yang perlu dipertanyakan adalah pendapat-pendapat perihal tenggelamnya kapal Titanic yang kalau versi film kan karena memang menabrak gunung es itu tadi kan, tapi ada beberapa teori konspirasi yang ada yang agak masuk akal juga. Namanya juga teori-teori yang muncul ini coy, jadi menarik untuk dibahas, makanya saya bahas coy. Oke, langsung aja nih saya mau masuk ke teori-teori konspirasinya coy. Mulai dari teori pertama nih, perlahan-lahan aja saya ceritanya ini coy ya, singkat-singkat saya ceritanya coy. Teori pertama adalah teori yang mengatakan bahwa Titanic ini bukan tenggelam karena menabrak gunung es itu tadi, tapi karena diserang oleh kapal selam militer milik Jerman. Pertanyaannya coy, buat apa Jerman menyerang kapal komersil Titanic ini? Harusnya kan menyerang sesama kapal militer gitu kan, biar benar-benar perang nih orang berdua. Jadi menurut teori ini coy, penyerangan oleh kapal selam Jerman ini berkaitan dengan persaingan politik pada Perang Dunia Pertama, di mana Jerman ini sebagai blok sentral permusuhan dengan Inggris yang memang merupakan anggota blok sekutu. Ada juga yang berpendapat bahwa kapal selam Jerman ini nggak menyerang coy, tapi nggak sengaja nabrak Titanic.
Karena kapal selam ini tidak mau tanggung jawab, jadi mereka langsung kabur dari TKP alias tabrak lari coy. Meskipun demikian, banyak juga pihak yang menganggap teori ini cukup masuk akal. Kenapa? Karena pada tanggal 7 Mei 1915 atau 3 tahun setelah Titanic ini tenggelam, kapal selam milik Jerman ini yang tadi itu benar-benar menenggelamkan sebuah kapal penumpang milik UK yang bernama RMS Lusitania di pantai Irlandia yang menewaskan 1995 orang penumpang. Kemungkinan hal yang sama juga dilakukan saat penyerangan kapal Titanic ini coy. Namun teori ini dibantah dengan satu fakta penting bahwa saat Titanic tenggelam pada tahun 1912, semua negara di muka bumi ini dari atas sampai bulat, sampai di mana-mana gitu coy ya. Semua negara di muka bumi ini masih hidup dengan damai. Tidak ada peperangan, tidak ada konflik. Jadi tidak mungkin Jerman ini melancarkan serangan dengan alasan perang. Karena perang dunia pertama itu baru terjadi pada tahun 1914. 2 tahun setelahnya baru ada perang. Selain itu, Jerman dianggap tidak memiliki teknologi atau kemampuan menyelam sejauh dan sedalam itu coy. Apalagi menyelam dari Eropa ke Samudra Atlantik bagian utara dekat Amerika itu coy. Jadi tidak mungkinlah kapal selam milik Jerman ini yang menyerang kapal Titanic. Nggak masuk akal gitu coy. Namanya juga teori konspirasi. Ada yang membuat teori, ada lagi yang membantah. Nah, begitu coy, serunya di situ nih. Nah, kemudian teori kedua, Titanic ini katanya sengaja ditenggelamkan. Nah, teori yang ini banyak dramanya coy. Aduh, jadi atas perintah seorang konglomerat bernama JP Morgan yang merupakan seorang tokoh legendaris yang sangat berjasa dalam pertumbuhan perekonomian Amerika pada saat itu coy. Katakanlah JP Morgan ini merupakan pahlawan kebangkitan ekonomi Amerika di kala itu. Kalau diceritakan siapa Pak Morgan ini panjang coy, bisa jadi ke satu konten lagi nih coy. Intinya beliau adalah orang yang sangat berjasa dan berkuasa lah bagi Amerika di kala itu coy. Kenapa saya katakan bahwa teori konspirasi JP Morgan ini adalah teori yang dramatis? Karena meskipun kapal Titanic ini terdaftar sebagai kapal dari Inggris yang dimiliki oleh White Star Line, ternyata proses pembuatan kapal Titanic ini dibiayai atau disponsori oleh JP Morgan ini coy. Wah, kaya banget lah Pak Morgan ini coy. Semenjak fakta ini terungkap, mulailah muncul teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa Pak Morgan ini sengaja menenggelamkan kapal Titanic untuk menyingkirkan saingan sesama pebisnisnya dengan menenggelamkan kapal Titanic. Jadi harta kekayaan Morgan ini dia relakan untuk membuat kapal mewah Titanic ini hanya untuk menenggelamkan orang-orang para pejabat yang tidak sepaham dengan dia coy. Menurut teori ini coy. Jadi ceritanya gini coy. Sebelum Titanic ini berlayar, Morgan ini diketahui mengajak pesaing sesama konglomerat yaitu John Jacob Astor, Isidor Stauss, dan Benjamin Guggenheim untuk melakukan perjalanan bisnis dengan kapal Titanic. Yang tadinya menurut teori ini nih, Morgan sengaja membuat kapal Titanic untuk umpan supaya para konglomerat ini menjadi penumpang. Nah, setelah berlayar nih, orang-orang yang menurut Morgan ini perlu dimusnahkan, dimasukkan semua ke kapal dan ditenggelamkanlah di tengah. Wih, drama sekali ini coy. Akhirnya si Morgan pun semakin kaya raya dan makin sukses dan bisnisnya pun menjadi tanpa hambatan, tanpa ada perdebatan dari konglomerat dan pejabat politik yang ada di kapal tersebut. Karena kenapa? Ketiga orang penting konglomerat para pesaing Morgan ini memang benar-benar meninggal bersama dengan kapal Titanic. Jadi berhasillah Morgan ini menyingkirkan konglomerat ini dengan membunuh tanpa menyentuh itu tadi coy. Meski demikian, banyak juga teori yang mengatakan bahwa Morgan sebenarnya tidak bermaksud untuk menyingkirkan para konglomerat ini, melainkan Morgan memang, oh iya saya lupa coy, Morgan itu tidak ikut
berlayar bersama kapal Titanic, coy. Setelah mengajak 3 orang konglomerat dan para konglomerat yang lain gitu yang ingin dia singkirkan menurut teori ini. Nah, pada hari H-nya Morgan ini ternyata tidak jadi berangkat. Nah, tapi ada yang mengatakan bahwa Morgan ini tidak bermaksud membatalkan pelayaran bersama Titanic, melainkan Morgan memang tidak bisa ikut berlayar dengan Titanic pada saat itu karena memang ada urusan lain yang jauh lebih penting gitu. Makanya muncullah teori-teori drama mengenai Morgan dengan berbagai macam versi gitu, coy. Lanjut ke teori konspirasi ketiga. Teori yang ketiga ini cukup berat, coy, tapi sangat menarik untuk dibahas. Karena menurut buku yang berjudul Titanic The Ship That Never Sank yang ditulis oleh Robert Jernier, bahwa kapal Titanic ini sebenarnya tidak pernah tenggelam. Waduh, menurut Robert Jernier, tenggelamnya kapal Titanic ini merupakan sebuah skandal yang sengaja dibuat demi mendapatkan asuransi dengan jumlah yang fantastis. Wah, menarik nih, coy, ya. Teori ini merupakan teori konspirasi yang paling terkenal dan paling banyak dipercaya orang-orang. Nah, saya juga greget juga sama cerita yang ini, coy. Ternyata kapal Titanic ini punya kembaran yang namanya RMS Olympic. Ingat ya, namanya RMS Olympic, yang sama-sama dimiliki oleh perusahaan White Star Line juga, coy. Jadi pada tahun 1911 pelayaran perdana kapal Olympic yang dipimpin oleh Kapten Edward Smith, yang juga nantinya akan menjadi Kapten Titanic, ternyata mengalami kecelakaan serius dengan sebuah kapal militer milik Inggris yang bernama HMS Hawke. Meskipun tidak ada korban jiwa di kecelakaan ini, namun kerusakan kapal Olympic ini sangat parah sehingga membuat White Star Line ini benar-benar kalang kabut, coy, karena mereka harus mengeluarkan biaya lagi untuk perbaikan kapal Olympic yang udah dibuat gede banget dan mewah juga, akhirnya rusak gara-gara tabrakan dengan kapal militer milik Inggris ini, coy. Sedangkan kapal Titanic ini masih membutuhkan dana yang sangat besar sampai kapal Titanic ini diluncurkan. Nah, ada dua nih, satu untuk perbaikan kapal Olympic yang tabrakan, kedua untuk melanjutkan atau menyelesaikan kapal Titanic yang sedang dalam proses. Belum terbit ini kapal Titanic, nah kapal yang sebelumnya udah rusak duluan, coy. Nah, belum lagi kerusakan yang dialami oleh kapal Olympic ini sama sekali tidak di-cover oleh asuransi karena tidak memenuhi syarat pencairan dana asuransi itu, coy. Nah, karena mereka nggak mau rugi, White Star Line pun akhirnya melakukan strategi licik agar tidak mengeluarkan biaya yang sangat besar, yaitu dengan memanipulasi kapal Olympic yang rusak itu menjadi kapal seperti kapal Titanic. Dibuat mirip lah kapal Olympic ini, dibuatlah semirip mungkin dengan kapal Titanic ini, coy. Padahal itu adalah kapal Olympic yang udah dirombak. Dalam proses memanipulasi kapal Olympic menjadi Titanic, mengakibatkan pelayaran perdana kapal Titanic tertunda hingga 1 bulan, coy. Karena rencananya Titanic akan berlayar pada 20 Maret 1912. Kemudian ditunda menjadi tanggal 10 April 1912. Jadi Titanic yang menabrak gunung es itu tuh bukanlah kapal Titanic, melainkan kapal Olympic yang sudah rusak, yang dipoles sedikit-sedikit itu, saset-saset, nah simsalabim jadilah kapal Titanic. Nah, terus kapal Titanic yang asli ini sebenarnya nggak pernah diluncurkan, coy, nggak pernah diselesaikan itu. Kenapa nggak jadi diluncurkan? Karena pertama pembuatannya belum selesai. Kemudian dana untuk pembangunan kapal Titanic ini dipakai untuk perbaikan kapal Olympic tadi, coy. Lagi-lagi teori ini dibantah oleh sejarawan maritim bernama J. Ken Layton. Beliau ini memang sudah memiliki jam terbang penelitiannya yang udah sangat detail tentang Titanic dengan berbagai terbitan buku yang membahas tentang Titanic. Menurut Layton ini, memanipulasi tampilan kapal Olympic menjadi kapal Titanic, mirip Titanic, merupakan hal yang mustahil dilakukan. Karena berdasarkan bukti yang ditemukan beliau, setelah dilakukan penelitian di dasar laut, puing-puing kapal Titanic ini memang memiliki nomor rangka 401 yang memang merupakan nomor kapal Titanic asli. Kalau kapal Olympic itu nomor rangkanya adalah 400. Artinya tidak ada settingan sama sekali antara Olympic dan Titanic, alias betul yang tenggelam itu adalah kapal Titanic yang asli. Nomor 400 itu Olympic, 401 itu Titanic. Berarti Olympic dan Titanic ini benar-benar ada dua kapal, bukan sesama Olympic
yang disetting dengan skandal-skandal itu tadi. Jadi teori yang mengatakan bahwa Olympic ini adalah Titanic ini tidak dipercaya oleh Ken Layton ini coy, dengan adanya penemuan dan penelitiannya beliau. Nah, fakta tersebut juga diperkuat dengan kesaksian ahli maritim yang lain yang bernama Mark Greenside. Menurut Mark, kedua kapal ini sudah disurvei sebelum berlayar secara detail oleh otoritas Inggris untuk memastikan bahwa keduanya layak untuk digunakan sebelum memulai pelayaran. Dan tidak ada kecurangan sama sekali coy. Jadi benar bahwa Olympic ya Olympic, Titanic ya Titanic. Nggak ada Olympic yang menyerupai Titanic, itu nggak ada coy. Oke. Dari teori-teori konspirasi tenggelamnya kapal Titanic yang tidak saya ceritakan secara detail ini coy, menurut kamu teori mana yang paling masuk di otakmu coy? Kalau saya lebih seneng tentang teori konspirasi bahwa Titanic adalah Olympic, Olympic adalah Titanic. Ya udah coy, silahkan kalian berikan komentar terbaik terburuk kalian tentang saya, tentang materi yang saya sampaikan, tentang apapun yang ingin kalian katakan tentang video ini. Oke, bebas. Karena ini pertama kalinya saya membuat konten seperti ini coy. Saya cari referensinya, saya tulis skripnya. Tapi ya meskipun saya masih membaca, karena saya pikir kalau saya harus menceritakan poin per poin mungkin saya belum punya kemampuan sampai sejauh itu. Ya saya masih dalam tahap latihan coy. Kalian bisa lihat beberapa video saya sebelum ini. Ya saya sedang belajar membuat konten storytelling. Jadi tidak usah dimaklumi, hanya saja saya penasaran apa yang terjadi setelah saya mengupload video ini ke YouTube. Sepertinya menarik. Oke. Terima kasih yang udah nonton sampai sejauh ini. Silahkan support channel ini dengan cara subscribe dan share kalau kalian suka. Silahkan komen kalau kalian ingin memberikan sesuatu hal yang menarik untuk saya baca atau saya komentar lagi, atau untuk pembahasan video selanjutnya silahkan komentar, apapun bebas. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wow.